tema yang sudah agak lama, tetapi sampai saat ini masih menjadi juga problem ya, artinya kesetaraan dan kemudian keadilan antara laki-laki dan perempuan atau dengan gender yang lain itu kadang masih ada stigma, ada juga perilaku-perilaku yang kemudian menimbulkan ketidakadilan. Oleh sebab itu kesetaraan di sini masih harus terus istilahnya dikampanyekan, sebagaimana juga spirit Kartini itu kan keadilan dan kesetaraan. Kalau di Kartini mungkin yang paling dominan atau lebih ditekankan waktu itu adalah di bidang pendidikan atau hak pendidikan atau hak atas pendidikan. Nah sekarang mungkin lebih luas lagi ya, misalkan dalam pekerjaan, apakah misalkan penerimaan upah laki perempuan sudah sama, fasilitasnya sama, atau mungkin hak-hak yang lain, misalkan partisipasi dalam politik, misalkan dalam musrengbang, apakah perempuan dilibatkan itu hanya untuk di daftar hadir ada perempuannya, tetapi ketika usulnya perempuan paling di nomor 2 kan atau diabaikan. Jadi mungkin kesetaraan ini tidak sekedar hak dalam pendidikan, tapi lebih luas kalau sekarang. Jadi mungkin kesempatan dan akses dan kontrol, misalkan kita sudah punya akses seluas-luasnya, tetapi kadang kontrol terhadap hal-hal hasilnya itu kadang masih juga dikontrol oleh orang lain. Jadi kita akan menggunakan apa itu masih ditentukan oleh orang lain. Jadi kesetaraan ini sekarang lebih umum ya. Mungkin itu ya. Oke, baik Bu Istiato, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua, masih terkait dengan tema kita Smart Listener dengan Kartini dan juga kesetaraan gender yang nanti akan hadir menemani Anda sampai dengan pukul 2 siang. Smart Listener, silakan untuk Anda yang nanti mau berpendapat atau mungkin mau menambahkan, boleh banget di 081568966666, telepon kami di 0274557760, dan bagi Anda yang mau dengerin melalui streaming, Anda bisa melalui bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Masih bersama dengan saya Zahira Aya di 102,1 Smart FM Yogyakarta. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Polomulung nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalo, dan Mokam. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa,
dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan di lapisan masyarakat manapun. Organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan pendewasaan usia perkawinan, mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan. Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender. Masih di 102.1 Smart FM Jogja, Radio Business and Inspiration ya, Smart Listener, masih menemani Anda di kesempatan pada siang hari ini edisi 21 April 2022, tepatnya di Hari Kartini ya, Smart Listener. Nah, kesempatan kita adalah ngobrol bersama dengan Mitra Wacana sampai dengan pukul 2 siang nanti, masih bersama dengan Ibu Dr. Anda Istiatun MA. Beliau ini adalah Ketua Dewan Pengurus dari Mitra Wacana. Dengan tema kita pada siang hari ini Smart Listener adalah Kartini dan juga kesetaraan gender, tidak ada yang tertinggal gitu ya. Berarti memang di sini kita mencari keadilan ya, Bu Istiatun ya. Yeah. Tapi sebelumnya ya, Smart Listener, ada juga boleh banget ketika mungkin Anda pengen curhat di sini atau mungkin pengen menambahkan apa yang mungkin belum kita sampaikan di 0815896666, telepon di 0274557760, atau bagi Anda yang mau dengerin melalui streaming, Anda bisa melalui bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Baik, Ibu Istiatun, kita lanjut lagi ya terkait dengan Kartini dan juga kesetaraan gender gitu. Kalau mungkin tadi di belakang kita sempat ngobrol sedikit gitu ya tentang kemerdekaan perempuan gitu. Nah, menganalisis dari era sekarang begitu ya Bu ya. Perempuan ini sekarang sudah merdeka apa belum sih Bu? Ya, memang beberapa kalau kita lihat sudah merdeka, artinya perempuan bisa menentukan ya, memilih mau apa, misalkan dari pendidikan mau ke jurusan atau fakultas apa, atau kemudian memilih pekerjaan berdasarkan keinginannya atau passion kalau orang sekarang ya, walaupun kadang kita lihat sekarang ini kadang orang S1-nya atau sarjana apa tapi pekerjaannya apa, nah itu juga yang gejala yang berbeda lagi ya. Tetapi pilihan perempuan memilih itu adalah berarti itu perempuan merdeka. Yang saya katakan tadi, apakah mau nikah atau tidak, mau punya anak atau tidak, atau kemudian memilih pekerjaan, atau misalkan tadi setelah tidak ingin anaknya jaraknya terlalu dekat dengan alat kontrasepsi, memilih alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Tapi pilihan-pilihan itu adalah bisa ditentukan oleh dirinya sendiri. Jadi itu artinya perempuan merdeka. Beberapa sudah, apalagi mungkin di perkotaan ya, tetapi sebagian juga masih ada yang belum ya, artinya ada kontrol itu ditentukan oleh orang lain ya. Jadi misalkan kalau dalam suami istri atau dalam rumah tangga itu juga ada hubungan yang sudah sehat atau relasinya sudah adil, setara, tetapi ada juga beberapa yang masih ada dominan. Jadi mungkin pilihan-pilihan itu tidak diputuskan dengan sukarela. Jadi masih ada mungkin dominasi salah satu pihak ya, bisa laki-laki bisa perempuan memang yang terjadi. Nah, tapi secara umum mungkin dibanding mungkin sekian tahun yang lalu itu jelas sekarang perempuan lebih merdeka. Tetapi bahwa masih ada perempuan yang belum merdeka atau kesadarannya itu masih kesadaran semu ya, karena dianggapkan yang benar itu ini, atau mungkin kontrol orang itu dianggap wajar, itu juga masih banyak terjadi. Oke, baik. Terkait dengan melihat pemahaman masyarakat saat ini tentang kesehatan gender, kesetaraan gender ini seperti apa, Bu? Ya, sebenarnya kesetaraan gender atau juga orang bilang keadilan gender itu lebih luas ya. Jadi sebenarnya
gender itu kan tidak hanya laki-laki dan perempuan ya, Betul. ada gender lain ya kita tahu. Nah, bagaimana kita menghargai setiap tadi ya keragaman, kita menghargai satu sama lain sebagai manusia yang merdeka. Artinya kita memperlakukan tidak berdasarkan, misalkan kita tahu kan ada beberapa bias-bias gender ya, kalau laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, yang sangat kental itu kalau laki-laki gagah, berani, bisa mengambil keputusan, kalau perempuan mungkin lemah lembut atau kemudian lebih tidak kuat dari laki-laki dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara individu kan itu tidak pada jenis kelaminnya, tetapi individunya bisa laki-laki lebih kuat, bisa juga perempuan yang lebih kuat, atau bisa laki-laki lebih lembut, perempuan juga bisa lebih lembut. Artinya itu setiap orang tuh beda-beda karena sebenarnya tadi yang dinamakan gender itu kan yang bisa dibentuk atau hasil dari budaya atau konstruksi lah, atau gender sosial. Jadi artinya setiap orang itu punya gendering masing-masing sejak kecil, bahkan sejak dari kandungan, bagaimana orang tuanya mendidik, bagaimana sekolah mendidik, bagaimana masyarakat mendidik dia, bagaimana mungkin media sekarang mendidik dia, itu akan menjadi sosok tertentu. Nah, gendering itu yang kemudian menghasilkan orang-orang dewasa atau remaja itu berperilaku atau konstruksi yang sudah terbangun. Nah, itu untuk mengubah itu ya, misalkan itu harus secara perlahan-lahan juga ya, untuk tadi misalkan kesetaraan relasi antara misalkan dalam rumah tangga saja ya, untuk kalau dulu mungkin yang bekerja di dalam rumah domestik itu lebih banyak perempuan. Sekarang harusnya sudah sama-sama, karena yang namanya kerja atau peran-peran itu bisa dibagi. Begitu juga peran di dalam rumah ya, atau bekerja yang menghasilkan uang. Jadi sebenarnya domestik dan publik itu sekarang tidak bisa dikatakan di dalam rumah maupun di luar rumah, karena kita tahu bisa kerja itu online kan di dalam rumah. Tapi sebenarnya itu pekerjaan publik, atau mungkin ruko itu kan bisa saja rumahnya di atas, publiknya di bawah satu gedung, jadi publik. Dan atau bisa saja kita bilang biasanya reproduksi dan produksi. Reproduksi itu yang tidak menghasilkan uang, misalkan cuci baju sendiri, ngepel di rumah, itu kan tidak menghasilkan uang. Beda dengan laundry, itu kan yang menghasilkan uang. Atau mungkin kalau di hotel-hotel masak dan lain sebagainya, itu kan memang profesi ya. Tetapi yang tidak menghasilkan uang, yang sehari-hari dan yang menghasilkan uang ini harusnya dibagi ya, artinya laki-laki dan perempuan ya. Bisa saja mungkin satu sisi perempuannya menghasilkan duit ekonomi secara lebih besar dari laki-lakinya dalam kondisi tertentu, atau laki-laki pas di PHK itu sama sekali misalkan. Nah, bagaimana kerja yang domestik, yang tadi ya, yang reproduksi, yang tidak menghasilkan uang juga bisa dibagi kalau dalam rumah tangga ya. Itu kalau misalkan suami istri. Tapi kalau dalam keluarga yang besar yang mungkin belum anak dan anak-anak yang lain, misalkan kan anak perempuan dan anak laki-laki kadang juga dibagi beda toh. Dulu kalau dalam pelajaran yang mungkin sering kita, kalau anak-anak main tuh biasa, kalau perempuan ya harus bantu pekerjaan. Ya, itu hal-hal seperti itu sejak dini harusnya sudah dihilangkan. Artinya tanggung jawab itu bisa laki-laki dan perempuan sejak dini, sejak kecil. Tapi kadang orang tua dulu kan punya stereotip dan juga punya anggapan bahwa yang bekerja di dalam rumah itu lebih banyak perempuan. Makanya ketika anak laki-laki kecil main dianggap biasa, tapi kalau perempuan disuruh pulang, suruh bantu. Nah, itu kan nilai-nilai konstruksi sosial yang ditanamkan, sehingga ketika dewasa dia punya anak laki-laki yang nggak pernah dididik untuk membantu kan. Ya memang dulu saya juga gitu kok, yang bekerja kan memang anak perempuan, adik saya atau kakak saya, seperti itu. Nah, itu yang untuk misalkan perempuan sekarang dan laki-laki sekarang itu harusnya sudah ada kesadaran tadi, kesetaraan gender itu maksudnya peran-peran bisa dibagi. Karena sebenarnya bukan tidak bisa, tidak mau.
Karena kan apa susahnya tuh barang kelihatan, masa ya tinggal mungkin gosong, tapi kan nanti kalau 10 kali kan nggak gosong lagi. Betul, Nyapu juga mungkin awalnya nggak bersih, apa masih. Tapi kalau dilakukan terus sebenarnya kan itu bisa dilatih lah, bukan alasan aku ra iso kan gitu. Betul. Ya. Oke, baik. Bu Isti, kita boleh jawab dulu satu WhatsApp yang bergabung ya, Bu, Iya. ya. Saya izin bacakan. Di sini sudah ada Mas Adi. Mas Adi di Gejayan. Selamat siang. Habis gelap terbitlah terang. Apakah masih relevan menjawab isu-isu perempuan sekarang, Bu? Gitu. Terima kasih. Monggo silakan. Ya, sebenarnya itu kan tema umum ya, artinya Kartini ingin mengatakan bahwa gelap itu artinya tidak ada pengetahuan, orang kemudian bisa dibodohi dan lain sebagainya, kepada hal yang lebih terang itu artinya pengetahuan, membuka wacana, kemudian wawasan tentang apa saja, itu membuka peluang untuk kemudian dia bisa hidup yang lebih baik. Jadi kalau sekarang kalau kita masih misalkan melihat sesuatu dengan kacamata kuda, dengan perspektif yang sempit, itu menurut saya itu juga dia masih dengan cara pandang yang gelap. Gelap itu ya bisa abu-abu lah, bukan gelap sekali kalau misalkan, atau misalkan sekarang yang paling relevan mungkin medsos ya. Betapa orang sangat mudah menyimpulkan dengan pengetahuan yang hanya sekarang itu kan apa namanya, kalau yang kayak TikTok kayak apa tuh yang cuman judul-judul yang tidak kita dalami. Apakah itu sebenarnya kenyataannya seperti itu? Kadang kan agak beda. Betul. Tapi orang sudah dipengaruhi oleh itu dan kemudian ada semacam ketidaktahuan yang komprehensif. Jadi ini sebenarnya apa? Nah, itu mungkin tantangan kita sekarang. Artinya gelap itu kita mengkonsumsi sebuah informasi yang sebenarnya itu A, tapi karena dengan kemasan B kita menyimpulkan B. Nah, itulah mungkin tantangan kita. Yang gelap itu sebenarnya menurut saya itu juga bisa dilakukan. Sebenarnya itu kan masih mungkin abu-abu lah. Betul. Masih belum jelas. Tapi kok nek judul itu kan semua orang kepengen memang ya untuk biar diklik toh, orang penasaran bla bla bla. Nah, kalau hanya melihat dari sisi itu atau satu sumber, mungkin kita juga akan terjumus ke dalam kegelapan, karena sebenarnya kan bukan itu faktanya, atau itu hanya misalkan fakta. Kalau orang zaman dulu itu mesti pakai istilah gajah itu loh. Pengetahuan itu seperti gajah. Ketika orang buta memegang gajah itu kan bisa saja dia megang kuping atau telinga, kuping sama telinga sama ekor atau badan dan lain sebagainya. Dia akan menyimpulkan gajah itu, wah gajah itu kayak kipas. Yang satu bilang kayak ular, yang satu bilang kayak apa. Masing-masing merasa itu benar. Padahal gajah ya bentuk yang ada telinganya, ada yang kayak gitu. Menurut saya pengetahuan sekarang itu cenderung orang memegang salah satu dari fakta yang sebenarnya bisa didalami atau dikaji lebih dalam, tapi orang kemudian menyimpulkan, menyebarkan. Nah, itu yang lebih fatal lagi kan. Nah, itu menurut saya itu keabu-abuan. Kalau mau bertanya apakah habis gelap, nah sebenarnya kita sendiri harus tadi menggali terus-menerus kepada yang terang, itu yang wacana, yang bukan gelap dalam arti yang kalau Kartini mungkin kebodohan bener-bener nggak iso baca tuh. Nggak bisa ya. Oleh sebab itu diperlukan literasi digital atau literasi ya, media, mungkin memaknainya gelap itu seperti apa tadi. Oke, Ibu Istiatun, kita boleh jeda dulu ya, Bu ya. Yeah. Nanti kita lanjutkan di sesi ketiga, masih ada 1, 2, 3 pertanyaan yang belum kita jawab. Nanti kita jawab setelah ini. Untuk Smart Listener juga masih ada kesempatan ya untuk Anda bergabung. Masih ada waktu 30 menit lagi untuk bergabung di 0815896666. Telepon kami di 0274557760, atau bagi Anda yang mau dengerin melalui streaming, Anda bisa melalui bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Beberapa mural ataupun painting gitu yang dikerjakan
dari beberapa penggiat Mitra Wacana dan volunteer, kami berharap banyak orang yang lewat di sini dan ini menjadi pemantik apa sih gambar-gambar yang ada di Mitra Wacana. Ini menggambarkan semacam banyak perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan, tidak mampu untuk berbicara, tidak tahu caranya untuk speak up. Ini yang sebelah sini gitu. Ini memberikan pesan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Perempuan bisa bekerja di luar rumah, di pabrik, bekerja di lembaga, bekerja di pemerintahan, mungkin di politik, boleh silahkan. Sedangkan laki-laki juga bisa membantu di sektor domestik, memasak, mencuci, menyapu, itu bisa dikerjakan secara bersama-sama. Gambar yang dibuat Mara volunteer, ini motivasi kita bisa melakukannya. Artinya berharap semua perempuan ini juga berdaya gitu, mampu. Yang sebelah sini gambar soal keprihatinan Mitra Wacana terhadap lingkungan, terutama hutan kita yang semakin berkurang, ditebangi untuk perkebunan. Krisis agraria ini di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan ataupun di daerah lainnya. Nah, dengan gambar sederhana ini kita ingin mengkampanyekan kepada masyarakat sekeliling kantor Mitra Wacana bahwa ada problem, ada masalah yang kita hadapi. Saya Muazim dari penggiat Mitra Wacana untuk program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo. Jogja Radio Business and Inspiration Smart Listener masih menemani Anda di program Mitra Wacana pada siang hari ini, edisi 21 April 2022. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Kartini untuk perempuan di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya kita semua semakin kuat dan menguatkan begitu. Dan kita masih hadir menemani Anda, pastinya masih bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Mitra Wacana, ya, ada Ibu Istiatun yang nanti menemani Anda juga sampai dengan pukul 2 siang. Smart Listener, silakan juga untuk Anda, kami beri kesempatan sampai dengan pukul 2 siang untuk bergabung bersama kami di 0274557760 atau di Instagram kami juga bisa melalui @smartfm Yogyakarta atau juga melalui streaming di bit.ly/streaming KG Radio atau di www.jogjastreamer.com. Masih bersama dengan tema kita Smart Listener adalah Kartini dan juga kesetaraan gender, tidak ada yang tertinggal gitu ya. Karena tujuannya memang baik begitu ya. Smart Listener, silahkan untuk Anda juga kami beri kesempatan untuk bergabung bersama kami. Oke, baik, kita ngobrol lagi bersama dengan Ibu Isti gitu ya, terkait dengan tadi kita lanjutkan hambatan dan juga dalam pendekatan kesetaraan gender ini ke masyarakat itu susah nggak sih Bu? Kemudian bagaimana sih cara-caranya begitu ya supaya bisa mereka pahami, bisa mereka terima seperti itu. Ya, jadi kita tahu bahwa hambatan kita di dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender ini masih ada ya, karena kita tahu yang namanya konstruksi sosial budaya itu kan juga dibentuk itu sudah beribu-ribu tahun yang lalu, sehingga untuk mengubahnya itu juga harus terus menerus dan oleh siapapun juga. Nah, sampai saat ini mungkin beberapa orang itu masih terkonstruksi dengan tadi ketidakadilan gender, tetapi dianggap hal yang biasa ya. Jadi budaya-budaya misalkan perempuan itu ya memang akhirnya tugasnya hanya di rumah saja dan lain sebagainya, itu masih ada beberapa. Dan juga gerakan misalkan keadilan gender ini secara umum sebenarnya kan juga misalkan kita kaitkan dengan gerakan internasional. Jadi Kartini ini bagian juga dari gerakan internasional, karena artinya perjuangan di banyak negara untuk memperjuangkan hak politiknya, hak pendidikan dan ekonomi juga dilakukan oleh perempuan-perempuan di seluruh dunia dan biasanya dinamakan gerakan feminisme. Nah, itu mungkin karena ada ketidakfahaman yang utuh sehingga kadang orang antipati terhadap misalkan istilah feminisme ya. Padahal feminisme kan tujuannya adalah untuk memperjuangkan hak-hak perempuan misalkan. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang dilakukan yang kemudian memang tidak cocok, itu kemudian gebiah uyah bahwa feminisme itu seperti A, padahal tidak. Itu kan sangat banyak sekali alirannya, kemudian juga kepedulian atau isu yang menjadi fokus itu kan setiap negara beda-beda. Kalau di Kartini itu kan perjuangan untuk pendidikan, karena waktu itu dia memang
yang dilihat di sekitarnya itu yang paling urgent misalkan. Nah, di tempat lain lagi. Nah, sekarang itu di Indonesia misalkan mungkin beberapa tahun yang lalu ya, tetapi menurut saya itu juga hambatan ya. Misalkan uninstall tentang feminisme misalkan, atau Indonesia tanpa feminisme, atau nah kayak gitu itu kan mungkin dia ketidakfahaman terhadap spirit feminisme. Dia hanya menganggap satu hal saja yang dia tidak setuju, dianggap semuanya seperti itu. Itu kalau orang yang nggak tahu atau kemudian hanya membaca ya memang Indonesia tuh nggak usah pakai feminisme lah, inilah itulah, padahal sebenarnya spiritnya tuh sama. Kartini itu juga feminisme, tapi memang tidak dicap sebagai feminisme karena memang istilah itu tahun kapan kan ada sejarahnya. Tapi bahwa spirit perjuangannya itu adalah memperjuangkan hak-hak pendidikan untuk perempuan. Nah itu kan sebenarnya bagus. Nah mungkin hambatan itu tadi literasi menurut saya masih, jadi itu kan menghambat. Sebenarnya tidak seperti itu, tapi orang kemudian mencap seperti itu dan kemudian cap itu mendominasi. Mungkin kalau media kan tinggal takluk dengan apa itulah mungkin apa ya cara yang biar semua orang membaca dan lain sebagainya. Itu hambatan. Yang sini mau memperjuangkan hal yang sama sebenarnya, tetapi mungkin karena tidak setuju dengan satu hal kemudian kebiahuyah. Itu mungkin ya, untuk kalau di media itu dulu kan sempat ya mungkin 5 tahun yang lalu ya. Nah, sekarang sudah enggak ini lagi, bahkan demo-demo di jalan kan. Kemudian juga mungkin hambatannya tadi ya misalkan politik identitas. Itu juga kemudian tujuannya bagus, tetapi kemudian kan itu juga mengecilkan perjuangan yang lebih umum dan spirit untuk kesamaan ini. Jangan kemudian masyarakat dipecah-pecah dengan identitas yang lebih khusus. Nah itu juga mungkin kalau kita melihat misalkan keragaman di Indonesia itu kan sebenarnya sudah dari nenek moyang kita. Apalagi Yogyakarta ya, misalkan kita lihat ada Candi Plaosan, itu kan penghargaan terhadap keberagaman. Nah, kadang itu juga masih menjadi hambatan ya tentang isu dan kemudian perjuangan. Ini ada kesalahan cara pandang dan kemudian itu menghambat lah. Atau bahkan ada kan kursus-kursus tentang bagaimana menjadi istri yang baik, tapi isinya adalah istri yang patuh. Baik itu patuh misalkan, tidak memberi kemerdekaan memilih. Atau tadi yang paling bagus adalah istri yang hanya di rumah. Nah sebenarnya perempuan di rumah saja, bekerja di rumah, mengasuh anak dan lain sebagainya itu tidak salah kalau itu pilihan dengan kesadaran. Karena baik di rumah, di luar rumah itu pilihan. Bisa saja, banyak sekali juga kan ada sarjana yang memilih dia bekerja di rumah untuk keluarganya saja. Kalau itu dengan kesadaran pilihan dia, itu enggak apa-apa. Tapi bahwa kemudian perempuan, kalau kita mau meniru Kartini kan, Kartini tidak berbicara tentang dirinya sendiri. Dia sudah bisa membaca, dia bisa punya buku banyak dari kakaknya, dari teman-temannya yang di Belanda, tapi dia peduli terhadap orang lain agar orang lain juga pintar. Perempuan-perempuan ini, nah, itu mungkin kalau mau dilihat dikaitkan dengan sekarang, kita sebagai perempuan juga harus memintarkan diri sendiri, tetapi juga memintarkan orang lain, atau minimal bermanfaat bagi orang lain, atau peduli terhadap kepentingan orang lain. Apapun bentuknya, tidak harus ngajar kan. Kalau dulu ngajar itu ya huruf. Kalau sekarang lebih luas lagi. Nah minimal spirit itu yang harus kita contoh ya. Kartini tidak hanya bicara terhadap kepentingan diri sendiri, tapi apapun itu, tapi untuk orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Mungkin di bidang masing-masing lah, seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Isti. Iya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga. Iya. Dan kita masuk ke WhatsApp dulu yang bergabung. Iya. Saya izin bacakan Bu Isti, di sini sudah ada Mbak Rizka. Wanita adalah tiang negara. Jika rusak wanitanya, maka rusaklah negaranya. Jika baik wanitanya, maka baiklah negaranya. Setuju buatan Bu dengan kutipan tersebut? Ya, gitu. jadi kutipan itu netral, tapi harus juga ada catatan. Maksud saya seperti ini, bahwa jangan semua tanggung jawab kerusakan atau
kemudian kalau ada kesalahan, misalkan tidak hanya negara, bisa saja kadang ke anak nakal mesti sing disalahkan pertama ibunya. Betul. Ibunya piye to orang didik. Nah, padahal pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, bapak dan ibu, termasuk tadi negara. Misalkan kalau kerusakan yang diakibatkan oleh perempuan mungkin ada, tapi kerusakan yang diakibatkan oleh laki-laki juga ada, kan gitu. Jadi kita mungkin melihatnya tidak ansih kata-kata itu, tetapi bahwa perempuan memang, misalkan ada yang menyatakan perempuan itu adalah guru utama dan sekolah pertama, karena memang dia yang mengandung, kemudian dia yang kemudian pertama yang dikenal oleh anak. Tetapi sebenarnya tanggung jawab bapak sama, hanya mungkin bentuknya yang beda. Jadi bisa saja pendidikan itu kan bapak bisa berperan juga, walaupun orang bilang kalau untuk awal mungkin kalau dalam hal peran pembagian kerja, kalau bapaknya itu, apalagi kalau perempuan yang punya cuti kan minimal 3 bulan itu memang dia yang lebih banyak ya, laki-lakinya mungkin harus bekerja dan lain sebagainya. Tetapi secara umum sebenarnya itu kan tanggung jawab seluruhnya, bapak dan ibunya. Nah, kadang dengan itu kalau kemudian diekstrimkan, kalau ada kerusakan ini mesti perempuannya yang nggak benar. Nah, itu yang kemudian kita mungkin melihat itu tidak adil. Karena tanggung jawab hanya kepada perempuan. Padahal sebenarnya kan bisa dilakukan oleh semua jenis kelamin. Nah, seperti itu mungkin. Oke, baik, seperti itu Mbak Rizka, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada Mbak Rahayu. Selamat siang Ibu, saya Rahayu di Condong Catur. Mau tanya terkait dengan peringatan Hari Kartini. Ada bedanya nggak sih antara Kartini sekarang dengan 10 tahun yang lalu gitu? Ya. Terima kasih. Kalau dulu ya, mungkin zaman saya kecil, mungkin nggak 10 tahun yang lalu, mungkin sekian tahun yang lalu itu, kalau Hari Kartini itu peringatan condong kepada budaya cara Kartini berpakaian, misalkan berkebaya. Bahwa kebaya itu sekarang tidak Kartinian saja ya, misalkan di Jogja kan ada kebijakan kemis pahing, itu kan juga pakai kebaya. Ya, kebaya sebagai budaya Jawa ya. Tapi dulu itu hanya pas Kartinian saja orang pakai kebaya. Misalkan pas jadi itu syarat dengan cara berpakaian Kartini. Itu tidak apa-apa. Tetapi jangan hanya berhenti sampai cara berpakaiannya Kartini, tetapi harus juga cara berpikirnya Kartini, cara bersikapnya Kartini, dan cara Kartini melakukan hal-hal tertentu, misalkan bermanfaat bagi orang lain itu. Nah, kadang kita misalkan kalau di kampung-kampung tuh mesti lombanya tuh lomba mewiru kain, atau lomba nyanggul, atau lomba make up tanpa kaca, atau kemudian masak, atau apa yang cenderung itu adalah pekerjaan domestik saja. Nah, mungkin sekarang sudah ada bentuk-bentuk lain dalam peringatan Kartini ya, misalkan membuat tulisan yang bagus tentang perjuangan Kartini atau tentang apapun, atau tumba pidato, karena Kartini kan juga pinter dalam misalkan menyampaikan. Nah, jadi perempuan tidak sekedar berbusana ala Kartini, tapi juga bagaimana Kartini berpikir. Misalkan di beberapa desa sekarang sudah ada, misalkan pas peringatan Kartini juga membaca surat-surat Kartini. Nah, kebayanya nggak apa-apa, cuman harus ditambah dengan membaca surat-surat Kartini. Jadi ketika Kartinian ya kalau membaca misalkan 5 surat Kartini yang terkenal, kan ada bukunya surat-surat. Nah, minimal itu. Jadi mengingatkan kembali bahwa hampir 100 tahun yang lalu ada perempuan yang sudah punya pemikiran seperti ini. Nah, itu yang harus mungkin dikemas lah. Mungkin apalagi sekarang dengan era medsos kan mesti lebih canggih kreativitas teman-teman. Minimal tadi menggali pemikiran dan kemudian bisa melakukan hal yang sama dalam bentuk yang kekinian. Karena Kartini 100 tahun yang lalu aja sudah bisa seperti itu, apalagi kita yang sudah lebih terbuka. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali Bu Isti menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan nanti kita menjadi perempuan yang semakin terbuka begitu ya Bu ya, dalam hal apapun, termasuk mengutamakan literasi juga begitu ya Bu ya, karena itu juga sangat penting gitu. Baik, Bu Isti, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Untuk Anda Smart Listener juga masih kami tunggu WhatsApp-nya. Masih ada 2 pertanyaan yang belum kita jawab Bu Isti nanti setelah ini ya. Silakan untuk Anda Smart Listener, kami tunggu sampai dengan pukul 2 siang di 08156889
6666. Telepon kami di 0274 557760. Kami segera kembali. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Polemulung nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Masih di 102.1 Smart FM Jogja, Radio Bisnis Sanas Pabasyan Smart Listener. Kita masih hadir menemani Anda di perbincangan kita bersama dengan Mitra Wacana. Pastinya kita masih ngobrol bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Mitra Wacana, Ibu Dr. Andai Setiatur MA, yang nanti akan hadir menemani Anda sampai dengan pukul 2 siang. Baik, Bu Isti, nanti kita masuk ke WhatsApp dulu, boleh ya? Saya izin bacakan. Di sini sudah ada yang bergabung. Ada sebentar. Oke, ada Mas Rizky di Bantul. Ibu, saya mau tanya, kenapa sekarang di lowongan pekerjaan itu rata-rata yang dibutuhkan perempuan gitu? Apakah sekarang laki-laki sudah mulai terpinggirkan karena perempuan zaman sekarang semakin cerdas? Terima kasih. Moga silakan Ibu. Ya, jadi memang kalau kita lihat lowongan pekerjaan itu macam-macam ya. Misalkan kita lihat di sektor industri, garment itu lebih banyak dari 4.000 karyawan misalkan, atau buruh itu mungkin hampir 70-nya itu perempuan. Terus tapi untuk beberapa misalkan pertambangan itu laki-laki kan paling banyak. Terus sektor-sektor yang lain kalau kayak guru dan lain sebagainya itu perempuan. Dan tapi kalau kita lihat misalkan DPR, DPRD itu laki-laki. Nah, atau mungkin manajer itu laki-laki. Jadi memang kalau untuk tadi ada stereotip perempuan itu telaten atau kemudian teliti. Nah, karena stereotip itu kemudian beberapa pekerjaan itu dilakukan atau tadi ya diperuntukkan untuk perempuan. Tapi sebenarnya untuk beberapa posisi kalau kita melihat misalkan manajer atau direktur perusahaan itu lebih banyak laki-laki, atau untuk kerja-kerja tertentu ya, mungkin di beberapa industri tertentu. Nah, memang mungkin tadi ya persaingan ini sebenarnya kan laki perempuan ini sebenarnya sudah lebih terbuka ya. Tergantung yang dibutuhkan tuh apa dan kemudian persepsi orang tentang pekerjaan itu. Dan kemauan tadi ya mungkin pencari kerja atau pencari tenaga kerja itu seperti apa. Nah, sebenarnya itu kan kebebasan ya, artinya kita sebagai mungkin tadi kalau orang yang cari tenaga kerja kan bisa saja menentukan mau memilih yang jenis kelamin apa ya. Tetapi sebagai
pekerja mungkin kita juga bisa kan mencari peluang-peluang itu dari semua sektor kan sebenarnya, apalagi kalau sekarang pekerjaan itu lebih, misalkan ojol itu banyak laki-lakinya juga. Betul. Misalkan apa, nah memang kalau kita lihat bisa per sektor melihatnya ya. Tapi pertanyaan tadi, apakah kemudian terpinggirkan? Mungkin ada di sektor tertentu merasa laki-laki mereka kok yang dibutuhkan 100 orang perempuan, laki-lakinya cuman 25. Nah, itu kan kayak kok. Nah, tapi memang karena tadi mungkin kebutuhan si pencari tenaga kerja itu seperti itu, sesuai dengan jobnya ya. Nah, memang sekarang secara umum ya, pekerjaan itu akan digantikan oleh mesin. Jadi itu tantangan laki-laki dan perempuan mungkin. Misalkan di perbankan dulu kan ATM itu cuma 1-2, sekarang hampir semuanya apa-apa kan lewat itu, atau kemudian bayar listrik, bayar apa tadi tagihan-tagihan, atau banyak hal yang bisa dilakukan Sudah digital lewat. semua. Nah, itu memang nanti secara umum tenaga kerja laki-laki maupun perempuan itu akan tergeser 10 tahun lagi. Yang dulu mungkin nggak kebayang. Sekarang saja misalkan kita ke bank, itu satu orang tak lihat itu memasukkan uangnya kan pakai mesin. Betul. Dan satu orang melayani 2 nasabah. Itu kan artinya bebannya memang mungkin lebih berat ya. Tapi bagi perusahaan itu kan perampingan. Nah, itu sudah apa ke industri dan kapital ya. Bagaimana kapital bekerja memang mengefisien mungkin dan lain sebagainya. Nah, itu memang tantangan laki-laki dan perempuan ya kalau mau ke tenaga kerja. Jadi apakah kemudian tadi kalau ada laki-laki kok ya nih saya jadi terpinggirkan ke sini, yang dibutuhkan bisa saja merasa seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dia punya apa ya, punya kreativitas, punya kegigihan, punya itu sebenarnya peluang itu kan sebenarnya banyak sekali. Jadi apakah termasuk laki yang agak istilahnya itu mungkin kurang kenceng perjuangannya atau seperti apa, kan itu juga tergantung ya. Karena memang kreativitas dan lain sebagainya itu tergantung orang. Ada laki-laki ya pekerja keras walaupun mungkin dari ini ada juga seperti itu. Oke, baik. Seperti itu Mas Rizky, begitu ya, mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaannya. Kemudian ke Mbak Risa, semangat Kartini yang bisa kita teladani dan kita aplikasikan ke dalam hidup sehari-hari ini apa saja ya Bu gitu, yang relate dengan zaman now gitu. Ya, Silakan. jadi kalau tadi ya saya sudah mungkin singgung juga tadi, Kartini kan memperjuangkan kesetaraan. Betul. Ini masih relate. Kita di dalam memandang orang itu harus adil dan setara. Kalau nanti sudah menjadi ibu harus mendidik dan membuat budaya yang adil untuk anak-anak kita. Atau kalau belum punya anak ya ketika kita mengajar atau kita mengomentari dan lain sebagainya juga harus perempuan kayak gini, atau bisa saja laki-laki kayak gitu, sudah sewajarnya. Jadi kita komen ke temannya aja kadang masih bias gender seperti itu. Nah, bagaimana kesetaraan keadilan itu ada dalam cara pikir kita, bersikap dan bertindak. Jadi kesetaraan atau keadilan yang diinginkan oleh Kartini bisa kita implementasikan dan internalisasikan dalam perilaku kita secara umum, memandang apapun kan seperti itu. Juga mungkin tadi ya, perempuan yang mandiri kan. Kartini kan mandiri itu kalau di kantor saya dulu ada indikator-indikatornya kan. Misalkan kalau di kantor saya minimal bisa naik motor. Ada tuh perempuan nggak bisa naik motor, laki-laki nggak bisa naik motor. Misalkan itu tidak hanya perempuan ya, tapi naik motor sendiri kemana-mana itu mandiri, itu indikator. Kalau sudah punya mobil bisa nyetir, tidak kemudian apa-apa diantar, itu kemandirian. Kemudian kemandirian ekonomi. Misalkan dalam rumah tangga biasanya ada perceraian itu karena faktor ekonomi dan komunikasi ya. Betul. Nah, kemandirian dalam ekonomi walaupun sudah bersuami itu juga penting, karena kemudian keputusan-keputusan dalam rumah tangga itu bisa lebih setara dan adil. Atau kalau dia, karena perempuan kan memang bekerja tidak hanya untuk mencari uang toh, ada juga kalau misalkan sarjana setelah berumah tangga kok saya juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan atau bermakna bagi kehidupan ini, itu juga ada. Jadi itu kemandirian juga maknanya seperti itu, tidak mencukupkan diri di rumah tangga tapi bermakna bagi masyarakat umum. Jadi tidak hanya percaya diri dan mandiri, itu kan mungkin itu problem juga setiap orang ya. Dan kemudian
terus-menerus meningkatkan kualitas hidup ya. Misalkan Kartini sangat senang membaca buku, dia meminta buku dari teman-temannya di Belanda yang waktu sekarang nggak usah kita minta dari Belanda, kita buka cetak-cetak pakai nutul-nutul, kan pengetahuan sudah tersebar di mana-mana. Nah, tapi seberapa jauh kita menggali pengetahuan dan meningkatkan kualitas diri itu mungkin masih sangat relevan bagi kita untuk kalau di dalam pernyataannya tuh kalau belajar kan dari ayunan sampai liang lahat, artinya tidak ada habis-habisnya kita meningkatkan diri terus-menerus. Oke, baik, seperti itu Mbak Risa, mudah-mudahan terjawab. Baik, Ibu, karena waktunya singkat ya, ini terbatas juga, mungkin kita boleh masuk ke upaya menambahkan memahamkan gitu ya terkait dengan kesetaraan gender ke masyarakat luas, dan juga mungkin nanti yang terakhir harapan dan juga pesan, monggo silakan. Jadi kalau dari mananya tadi atau dengan cara apa, tentu untuk menanamkan kesetaraan gender itu sejak pendidikan dulu ya, pendidikan sejak dini di keluarga, di sekolah, dan di buku-buku bacaan. Itu harus sudah adil gender. Nah, beberapa misalkan literatur itu sudah diubah ya. Misalkan tadi dulu kan ada bacaan yang terkenal itu kan si Siti misalkan membantu ibu, si Tono bermain layang-layang, bapak membaca Quran, ibu memasak. Seperti itu sudah dihapus. Itu kan menanamkan secara tidak langsung peran-peran yang tidak adil. Ini main layangan sama baca Quran, sing ini malah bekerja. Harusnya kedua-duanya sudah diganti dalam hal literasi atau kurikulum ya, atau bacaan, bahan bacaan. Nah, dari sisi pendidikan, apalagi sekarang mungkin kalau keluarga muda, tentu literasinya lebih bagus dan akan menanamkan keadilan itu sejak dia lahir kan. Misalkan kalau sekarang yang mungkin masih belum bisa itu misalkan warna. Wah, kalau sudah tahu perempuan nyaris identik dengan pink, kalau laki-laki biru, padahal kan warna itu bisa semuanya bagus. Nah, itu kadang kalau salah di itu tapi itu enggak prinsip, tetapi itu kan cara pandang bahwa kalau perempuan gini, laki-laki gini, dari sisi tasnya, ininya, itunya. Nah, itu yang mungkin cara mendidiknya perilaku yang kayak gitu tuh lebih ke kesetaraan lah. Karena kemudian kalau laki-laki keping-pingan kan dilecehkan. Iya, betul. Misalkan atau pakai kaos agak pink gitu, padahal kan sebenarnya tidak apa-apa. Apalagi sekarang banyak sekali kan laki-laki dan perempuan boleh memilih apa saja. Jadi itu dari sisi warna ya, dari sisi perilaku. Misalkan mainan kan, mobil-mobilan sama masak-memasak itu kan juga. Jadi dari sisi pendidikan itu kita harus memperlakukan itu sama di sekolah, guru-guru. Nah, ini kan juga tugas yang tidak ringan kan. Kemudian sekarang memang misalkan di kampus ada kekerasan terhadap perempuan, misalkan dosen terhadap mahasiswa, itu kan sudah ada aturan sekarang di kampus, ada aturan baru untuk kemudian bisa memantau itu. Nah, itu kan juga upaya-upaya bagaimana biar ada kesetaraan. Jadi sekolah, rumah, masyarakat, dan media. Nah, media ini yang mungkin jadi tantangan kita karena sangat hiruk pikuk dan belantara ilmu pengetahuan yang masih melanggengkan ketidakadilan atau memperjuangkan keadilan. Itu yang harus kritis. Oke, baik. Bu Isti, karena waktunya terbatas, mungkin boleh disingkat harapan dan juga pesan untuk teman-teman Smart Listener mungkin di hari Kartini ini. Jadi saya mengharapkan kita semua, saya juga masih juga dalam proses untuk kita selalu bisa, tadi kalau dalam Kartinian tentu kita akan mengingat spirit Kartini yang sebagai perempuan yang merdeka, perempuan yang mempunyai konsep diri. Jadi kadang kita ini galau, nggak jelas. Kita harus punya konsep diri, apa mau kita, apa yang kita inginkan, dan kita punya boundary juga, istilahnya tuh batasan-batasan. Misalkan ada pelecehan yang dilakukan tuh, mana yang pelecehan, mana yang guyon, mana itu kan kadang setiap orang beda-beda. Nah, kita harus menginformasikan batasan kita ini ke sekeliling kita, ke teman-teman kita. Kalau teman kita menganggap begitu kan biasa nyenggol-nyenggol, bagi kita tidak biasa, kita harus speak up. Itu adalah pelecehan. Nah, jadi konsep dirinya harus kuat dan kita mengikrarkan ke masyarakat atau teman-teman di sekitar kita. Kemudian tadi kalau ke Kartini tentu kita harus terus-menerus meningkatkan diri dan juga meningkatkan bermanfaat atau istilahnya manfaat bagi orang lain. Kita tidak sekedar hidup untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain itu. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Isti atas pemaparannya. Mudah-mudahan dari sini
kita semua bisa terinspirasi, tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga begitu ya, karena namanya ilmu Partner. itu, iya betul, ilmu itu tidak memandang gender begitu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Bu Yustiatun sudah hadir di Smart FM pada siang hari ini. Untuk Anda Smart Listener, setelah ini masih akan ada program yang menemani Anda. Ada Gita Rahina yang hadir sampai dengan pukul 3 sore nanti. Masih bersama dengan saya Zahira Ayah di 102,1 Smart FM Yogyakarta.